Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pesantren sore. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang akidah, ya. Terlebih bab tauhid, ya Bu ya. Ya, bab tauhid. Ya. Tauhid ini adalah merupakan ilmu dasar awal yang hendaknya setiap manusia, terlebih orang muslim dan orang beriman harus mengilmuinya. Karena para nabi dan para rasul, dakwah yang pertama kali disampaikan adalah ajakan untuk tauhid, ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa pengertian dari tauhid itu sendiri, ya. Ya, pengertian tauhid adalah mengisahkan Allah. Mengisahkan Allah di mana kita hanya beribadahnya kepada Allah dan mengimani bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, makanya pintu pertama kali seseorang dia mau masuk Islam, maka dia harus bersumpah dulu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya, dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah, ya. Jadi tata cara kita beribadah kepada Allah harus mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tauhid, di mana mengisahkan Allah ini itu para ulama untuk memudahkannya itu membaginya dalam 3 hal, ya, yaitu mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam 3 hal. Ya. Yang pertama adalah tauhid. Nah, ini untuk memudahkan, Bu. Jadi dalam Al-Qur'an itu begitu banyak di mana di situ dijelaskan, ya, tentang Allah, Al-Ilah, Arbab, ya. Itu maknanya sangat luas sekali, ya. Nah, tetapi untuk memudahkannya maka di sini nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah. Nanti untuk kejelasannya lebih detailnya nanti kita akan kupas sekiranya jam kita nyampe, ya. Apa itu tauhid rububiyah? Nah, tauhid rububiyah itu semacam, ya, Allah yang menghidupkan, dan mematikan kita. Ini harus kita sandarkan, siapakah yang menghidupkan dan mematikan kita? Allah. Lalu siapa yang mengatur rezeki, memberi rezeki, memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mengatur alam jagat raya ini, mengatur alam semesta, ya. Mengatur alam semesta dan segala hal, mengatur al-mudabbir, ya. Ya. Ini ada keimanan tauhid rububiyah dan masih banyak sekali. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya akan membahas tentang di tauhid rububiyah nanti insya Allah, ya. Nah, kita harus ada keyakinan kayak gini. Nah, kalau kita hanya mengimani bahwasanya menghidupkan kita Allah, yang memberikan rezeki kita Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah, yang mengatur segala hal itu Allah. Nah, kalau kita hanya berhenti di sini saja, nah
keimanan kita ini berarti apa? Kelasnya masih kelasnya imannya setan. Setan kalau ditanya siapa yang menghidupkan kita, siapa yang menciptakan setan, dia mengimani Allah. Nah, tapi nanti dia tidak mengimani tauhid yang berikutnya. Ya. Tauhid apa itu? Yang kedua adalah tauhid. Nah, maaf ini. Tauhid uluhiyah. Atau tauhid, ada para ulama menjelaskan juga tauhid ibadah. Di mana di sini Allah adalah Al-Malik, raja. Namanya raja itu segala apa yang menjadi perintah Allah itu hendaknya ditaati. Nah, setan tidak mau Bu ini di tauhid uluhiyah ini. Kita ketika disuruh untuk sujud kepada Adam tidak mau. Ya, ini disebutkan diabadikan di dalam, kemarin sudah saya sampaikan di dalam surah Al-A'raf itu ya. Dan di ayat-ayat yang lainnya ya. Di surat Al-A'raf ya. Nah, di surat Al-A'raf Bu ini diabadikan oleh Allah. Salah satunya ya Bu, sebenarnya banyak sekali. Ayat yang ke-12 ya. Di situ disebutkan ya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqatani minan nari wa khalaqatahu min tin. Ya. Artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi mengimani sing ciptake iblis siapa? Allah. Nah, tapi ketika dia masuk untuk perintah, nah, di sini ibadah hanya kepada Allah saja. Ya, tunduk, patuh, taat dengan segala perintah Allah. Dan menjauhi segala larangannya. Nanti untuk lebih detailnya saya akan jelaskan tentang di bab khusus bab tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah kan itu. Nah, di sini inilah hakikat manusia, di mana manusia dia hakikat diciptakannya, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan. Quran Ad-Dzariyat itu surat ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nah, di mana nanti di sini keimanan kita Allah memiliki nama-nama yang begitu banyak, ya. Memiliki asmaul husna ada 99, ya. Di mana mungkin kalau teman-teman saudara-saudara kita sering menghafalnya, ya. Saya pun juga insya Allah hafal kalau untuk kegiatan menghafal itu ya. Karena sering ngajar anak-anak, ya, ngajar kampung itu ya, mau tidak mau harus menghafalkan. Nah, di situ ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, dan lain sebagainya. Di situ Allah memiliki banyak nama. Ya Rahmanu, ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Wah, di situ banyak sekali, ya. Allah memiliki nama-nama dan beserta sifat-sifatnya. Ketika disebutnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, di situ Allah
memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di situ Allah memiliki sifat. Sifatnya itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahu yang ghani, Allah itu Maha Kaya. Ya. Ya. Allahu yang Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Ya. Maka Allah memiliki sifat ketika hambanya minta ampunan maka diberikan ampunan. Nah, inilah tauhid yang hendaknya kita harus ngilmui. Karena para ulama menjelaskan ada 3 hal yang hendaknya manusia itu mengilmuinya sebelum mengilmui yang lainnya. Ini pokok dasar dulu. Karena 3 pokok ini nanti juga menjadi pertanyaan di alam kubur. Dan ketahuilah sesungguhnya pertanyaan yang nantinya akan dimintai oleh malaikat Munkar dan Nakir, malaikat penanya kubur, itu yang menjawab bukan lisan kita yang mungkin pandai untuk bersilat lidah, ya. Tetapi adalah kulit kita, tangan dan kaki kita, ini itu loh, ya. Disebutkan para ulama ada 3 hal yang harus seseorang itu mengilmuinya dan mengamalkannya. Ya. Ma usulu salasa alati yajibu alal insani ma'rifatuha. Ya. Apa 3 pokok dasar yang wajib setiap manusia itu mengilmuinya? Ya. Ada 3 pokok. Ya. 3 pokok itu apa? Ini sudah Bu. Ya, saya hapus ya. Ya. 3 pokok dasar yang wajib manusia itu mengilmui. Ya. Ma'rifatullah, ya. Ini nanti pertanyaan Bu dalam kubur. Ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, nanti yang jawab kalau jenengan ini tak kasih tahu gitu, wah aku ngerti ki bocorane. Bocorane sapa Allah, ndak semudah itu Bapak Ibu. Kalau kita dalam kehidupan kita ini memang sesuai apa yang menjadi kehendak Allah, maka akan mudah Bu. Maka yang tegukan itu di situ digambarkan ketika malaikat itu dia datang dengan perawakan yang sangat buruk, bau yang sangat busuk. Nah, itu karena amal-amal kita buruk kan itu loh. Sehingga kita takut sehingga tidak bisa menjawab kan itu loh. Jadi 3 pokok ini Bu. Nanti kalau tak kasih bocoran jenengan belum tentu bisa jawab. Kita juga, saya pun juga sama Bu. Ya, karena ilmu ini nanti akan mencerminkan bagaimana ketika kita beramal. Ketika kita ini ilmu amal ini sesuai, ya insya Allah Bu bisa. Tapi ketika kita ilmu bisa, apalagi yang belum punya ilmunya, wah ini lebih parah lagi. Nah, setelah kita mengilmui, nanti baru mengamalkan. Ma'rifatullah. Nah, ini kalau pertanyaannya, man rabbuka, sapa pangeranmu, sapa Tuhanmu. Nah, yang kedua adalah ma'rifatu Rasul. Ya. Man nabiyuka, sapa nabimu, kan itu loh. Nah, jadi kan mungkin jawab gampang, wah mau pertanyaannya soben kayak ini. Jawabannya Allah. Yang kedua, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Tidak semudah itu. Kalau kita dalam perilaku kehidupan kita tidak pernah mencontoh Rasulullah SAW, kita tidak pernah bersolawat kepada beliau, ya, kita tidak pernah menjadikan uswah kita itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi uswah kita, contoh kita itu malah orang-orang artis-artis Korea, apal sampai jenenge sopo gitu. Ya Allah ya, tak gaduh Bapak Ibu, nggih. Nggih. Terus yang ketiga, ma'rifatudin, madinuka. Ya, yang pertama adalah man rabbuka. Ini pertanyaannya Bu. Wah, jenengan tidak bisa jawab langsung dipukulkan, gitu. Di mana pukulan malaikat ini ketika dipukulkan dengan gunung hancur leburlah. Nah, dan tidak ada makhluk yang bisa mendengar manusia kecuali binatang yang melata. Saking ngerinya di situ. Ya. Man rabbuka, sapa Tuhanmu, sapa pangeranmu. Nah, ini harus diilmui, bukan nanti ketika kita pas dikubur, setelah itu modennya baru ngasih tahu, ndak. Itu semenjak kita ini hidup ini harus mengilmuinya. Nah, lalu kita mengamalkan apa yang menjadi ilmu tersebut. Nah,
Man rabbuka, man nabiyuka, ya toh? Siapa rasulmu? Madinuka, apa agamamu? Nah, agama ini juga sesuai perintah Allah, keridhaan Allah enggak? Karena makna din ini luas, Bu. Nanti kalau ini saya jebarkan enggak selesai Bu hari ini. Nah, kitabnya besar itu, Bu. Cuma nanti insya Allah saya persingkat nggih. Di mana makna din itu luas sekali. Dalam bahasa Arab aja makna din itu ada 5, Bu. Kalau disebutkan agama itu hanya dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, agama itu rusak. Nah, itu kan simpel saja. Nah, akhirnya harus diputuskan semua agama sama, tidak ada yang semuanya tidak mengajarkan sesuatu yang buruk. Anda. Padahal makna din itu atawadu, al-jaya, al-adat, adain, atau itu banyak sekali. Ada 5 pokok itu nanti. Itu kalau dijabarkan panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyambung lagi. Nah, tauhid ini adalah prioritas pertama, ya, yang didakwakan oleh pertama dalam dakwah. Jadi para nabi dan para rasul, Bapak Ibu, itu pertama kali yang mereka dakwahkan adalah bab mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya, Allah sebutkan, Bu, ini dasarnya apa? Yang pertama itu di dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surat ke-21, Bu, ayatnya yang ke-25. Nanti silakan dibuka. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadahlah kalian sekalian kepadaku. Nah, ini, Bu. Jadi perintahnya dalam surat Al-Anbiya ayat 21 ayat 25 ini mengesahkan Allah. Ya. Nanti silakan dibuka Ibu ya. Yang kedua, ya, ini tauhid. Ya. Lalu dalam surah An-Nahl, Bu. Surat An-Nahl itu surat ke-16, ayatnya yang ke-36, ya. Ya, la ilaha illallah. Ya. Ini sama, Bu, dalam surah An-Nahl, yaitu surat ke-16 ayat yang ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibu taghut. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk mengajak umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jauhilah tauhid. Jadi kita hanya disuruh untuk beribadah kepada Allah. Jauhi tauhid. Ya. Tauhid itu apa? Ibadah selain ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata la ilaha illallah ini ya, Bu, ya. Kata la ini peniadaan, Bu. Peniadaan. An-nafyu. Nah. Ilaha itu ilah-ilah selain daripada Allah. Nah, jadi tidak ada ilah-ilah. Ilah itu pengecualian. Jadi al-isbat atau mengisbahkan hanya kepada Allah. Nah, para ulama, Bu, untuk memudahkan itu
Lalu siapa ilah-ilah selain daripada Allah? Nah, ini Bu. Nanti ini dijabarkan lagi ya, lama lagi Bu. Nah, ada 4 ilah Bu. Ada 4 ilah yang harus dijauhi. Wah, nanti jabarkannya panjang lagi Bu. Jadi kita ini nanti bismillah Bu, mencoba untuk bagaimana mengkaji sampai nanti selesai. Nah, yang pertama alihah. Nah, nanti apa itu alihah itu nanti juga penjelasannya lama lagi Bu. Alihah. Nah, yang kedua arbab. Ini Bu. Jadi iman seseorang Bu itu dia belum sempurna kalau dia hanya beribadah kepada Allah saja. Dan imannya juga belum sempurna kalau dia hanya mengkufuri tauhid saja atau ibadah-ibadah selain daripada Allah. Jadi harus 2 Bu, kayak 2 mata, kayak koin, atas dan bawah. Beribadah hanya kepada Allah saja dan mengingkari ibadah-ibadah selain pada Allah. Lah mengingkarinya apa saja? Ada yang pertama alihah, yang kedua arbab, yang ketiga adalah andad. Nah, yang keempat adalah tauhid. Nah, nanti insya Allah kita jabarkan lagi Bu. Ini hanya secara global dulu. Wah, berarti masih banyak ya? Iya. Karena mengkaji Islam Bu itu bagaikan lautan tak bertepi Bu. Jadi ajarannya tidak simpel. Kalau mungkin dulu mungkin Nasrani simpel banget ya Bu. Wis yang penting percaya Yesus juru selamat, dosamu diampuni, dah masuk surga. Wis kowe meh maksiat, kowe meh zina, kowe meh jadi pencuri, sing penting dosamu diampuni. Lah enak temen. Sing dosa-dosa kowe dhewe, sing maksiat dhewe, sing kon nebus Yesus ini. Ya Allah, astagfirullah ini. Nah, kalau Islam ini padahal baru bab akidah saja Bu. Nanti belum bab akhlak, belum bab fikih, belum khasanah Islam. Makanya wah masya Allah Bu gitu. Ya, makanya hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa haus dengan ilmu. Jangan pernah kita itu merasa kenyang dengan satu ilmu, dengan satu guru. Ndak, terus belajar. Ini Bu. Alihah. Nah, alihah, arbab, andat, tauhid. Nah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul, mereka tugas utamanya adalah mendakwakan umat ini untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan juga Bu. Nah, ini saya hapus ya Bu ya, karena ini masih nanti babnya lama. Yang ketiga adalah dalam surah Al-A'raf Bu. Ayat yang ke-59. Ya, disebutkan laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Nah, ini dakwahnya Nabi Nuh Bu. Dakwahnya Nabi Nuh, wahai kaumku, beribadah kalian kepada Allah semata. Sekali-kali tidak ada yang berhak disembah oleh kalian kecuali Dia, yaitu Allah. Kalau kalian tidak beribadah kepada Allah semata, aku takut kalian akan ditimpa adab hari yang besar, yaitu hari kiamat. Ya, jadi ini Bu, dakwahnya para nabi, ini terlebih Nabi Nuh, tauhid Bu. Ya. Saya lanjutkan Bu. Yang keempat dalam surah Hud Bu. Hud ayat itu surat ke-11 Bu, ayatnya ke-50 disebutkan Nabi Hud ya Bu. Saya sebutkan artinya saja Bu ya. Dan kepada kaum Ad kami telah mengutus saudara mereka yaitu Hud. Nah, Nabi Hud Bu, dia diutus untuk kaum Ad. Nah, seruannya apa Bu? Yaitu tadi Bu, hai kaumku, beribadahlah kepada Allah semata. Sekali-kali tidak ada yang berhak kalian ibadi selain Dia. Kalian janganlah mengada-ngada peribadatan kepada selainnya saja. Nah, jadi
Disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, silakan buka Bu. Ini sebenarnya banyak sekali Bu. Karena jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali. Di dalam surah Al-A'raf Bu, ayat yang ke-73. Ya, di sini disebutkan, dan kepada kaum Samud kami telah mengutus saudara mereka Nabi Soleh. Nah ini Bu. Iya. Nabi Soleh dia kepada kaum Samud Bu. Kaum Samud. Dia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah semata. Sekali-kali tidak ada yang berhak kalian ibadahi selain Dia. Nah. Lalu Quran surah Al-Ankabut Bu. Al-Ankabut yaitu surat ke-29, ayatnya yang ke-16 sampai ke-17. Ini Nabi Ibrahim. Ya. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Sesungguhnya apa yang kalian ibadahi selain Allah itu adalah berhala, dan kalian mengadakan kesustaan. Ya. Jadi tauhid Bu yang diajarkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang ketujuh Bu, Nabi Lut, ya, itu surah Asy-Syu'ara. Itu surat ke-26, ayatnya yang ke-160 sampai 163. Nabi Lut ini dia diutus di tengah kaum yang banyak zina Bu, bahkan senang sama sejenisnya, ya. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Nah, sama Bu. Jadi dulu kalau ingin selamat Bu, sama harus mengikuti Lut Bu. Kalau tidak mengikuti berarti tidak selamat. Ya. Dan seruannya Bu pasti Bu mengajak umat ini untuk beribadahnya kepada Allah saja. Tidak ada seorang nabi dan rasul kecuali dia menyeru untuk beribadahnya kepada Allah. Tidak mungkin disuruh untuk menyembah Dia, tidak mungkin. Ya. Yang 8 Bu, silakan buka dalam Quran surah Al-A'raf Bu. Surat ke-7 ya Bu ya. Ayat yang 85. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kepada Madian, kaum Madian. Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Nabi Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah semata. Sekali-kali tidak ada yang berhak kalian ibadahi selain Dia. Ya. Lalu kepada Nabi Yusuf Bu, ini 9 Bu. Ini hanya beberapa yang nanti akan saya sampaikan Ibu, karena banyak sekali Bu di dalam Al-Quran penjelasan tentang para nabi dan para rasul. Itu dakwah yang pertama kali mereka sampaikan adalah bab tauhid Bu. Ayat 37 ayat sampai yang ke-40 disebutkan Nabi Yusuf, ya, sesungguhnya aku telah meninggalkan ajaran agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka ingkar kepada hari kiamat, dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Tidaklah patut bagi kami mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Kalian tidak beribadah kepada yang selain Allah kecuali beribadah kepada nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian ada-adakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Sesungguhnya hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Itulah agama yang lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, lalu yang 10 Bu.
Ini Nabi Isa. Allah sebutkan Bu di dalam surah, ini banyak sekali Bu penjelasannya. Surah Al-Imran Surah Al-Imran itu surat ketiga, ayatnya yang ke-51. Ya, Nabi Isa. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadalah kepadanya semata. Inilah jalan yang lurus. Nah, jadi ajakan para nabi dan para rasul Bu, semuanya sama Bu. Nah. Iya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Dan Nabi Isa atau Yesus atau Yesua atau Isa itu tidak mungkin mengajak umat ini untuk menyembah dia, tidak mungkin. Atau dia ngaku sebagai Tuhan, tidak mungkin. Ajarannya telah dibelokkan. Kemarin sudah saya jelaskan, ada 3 tokoh besar yang membelokkan ajaran Nabi Isa, yang mengganti firman-firman Allah, yaitu Injil, banyak dibelokkan. Nabi Isa mengajarkan tauhid, diganti dengan Trinitas oleh Konstantinus dengan ibunya Helena dan perdana menterinya Paulus. Nah, terus yang terakhir, Nabi akhir zaman Allah mengutus Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Bu, dia mengajak umat ini hanya beribadah kepada Allah semata. Ya, Allah sebutkan Bu di dalam surah An-Naml. An-Naml yaitu surat ke-27 ayat yang ke-21. Ayat 91 Bu, maaf. Ayat 91. Aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb, pemilik dan pemelihara negeri ini, yang telah menjadikannya negeri suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Muslim itu adalah berserah dirinya seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak Nabi Muhammad sampai sebelumnya itu Nabi Adam alaihissalam, mereka itu berserah diri kepada Allah. Mereka itu adalah agamanya apa? Islam. Nah, orangnya disebut sebagai Muslim. Allah juga sebutkan Bu di dalam surah Az-Zumar. Ya. Az-Zumar ayat 31, surat ke-39 ayatnya kedua sampai yang ketiga. Ya. Maka beribadalah kepada Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya, hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni, bebas dari kesyirikan. Ya. Dan di ayat yang Az-Zumar sama ayatnya yang berbeda, ayat 11 sampai yang ke-12 sebutkan, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri kepadanya. Jadi berserah dirinya seorang pada Allah ini adalah bentuk kita ini ibadahnya kepada Allah semata. Dan ini adalah ajaran Islam. Orangnya disebut adalah Muslim. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini tadi kita terdorong menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Karena ketika kita berserah diri kepada Allah, maka kita akan mendapatkan jalan keselamatan, ya, di mana nanti Allah menjanjikan orang yang berserah diri kepada Allah dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.